First of all, selamat datang di apa namanya, ketemu-ketemu virtual ya. Hari ini Terima kasih atas iya. undangannya. Nah, hari ini, aku mau mengundang bintang tamu spesial. Nah, bintang tamu spesialnya adalah, saudara ipar aku sebenarnya, namanya Herald van der Linde. Nah, jadi hari ini kenapa mengundang Herald, karena kita mau ngomongin buku ini nih, Jakarta, History of a Misunderstood City. Nah, kita ucapkan selamat datang dulu sama aku manggilnya Om Herald aja sih biar lebih enak. Tapi sebenarnya bukan Om sih, ya pokoknya gitu karena beliau lebih tua umurnya dari aku. Nah, jadi mungkin Om bisa dijelasin dulu kenapa sih apa sih namanya mau nulis tentang buku Jakarta nih kan padahal apa sih namanya Jakarta buat banyak orang kayak ih apaan sih kota yang satu itu kayak kumuh gimana gitu terlalu keramaian bahkan sekarang konon katanya mau dipindahkan ibu kotanya terus kenapa Jakarta? Kamu panggil saya Mas Heri aja ya. Oh iya boleh. Nggak usah pakai om-om. Terus saya Iya, minta mohon maaf ya, saya cuma iya, di bahasa Indonesia, tapi iya, bisa aja saya ada kata-kata yang salah, iya, so saya minta iya, maaf sebelumnya. iya Tapi nggak kenapa apa-apa. tulis buku ini? Sebenarnya dulu saya lama tinggal di Hmm, Jakarta, hmm, dan sampai sekarang masih sering pulang hmm, ke Jakarta juga. hmm, Dengan corona ini sedikit lebih susah, tapi setahun beberapa kali, mungkin 5 kali saya ke sana. hmm, Terus saya punya pengalaman yang sangat spesial, tapi juga sangat enak di hmm, Jakarta. Saya suka kota Jakarta. hmm, Dan kalau saya bicara dengan orang di, misalnya saya punya orang di kantor saya, mereka hmm, ke Jakarta juga, mereka selalu hmm, bilang, wah ini tuh panas, terus hmm, macet, susah kemana-mana, terus hmm, mau hiburannya di mana-mana. So mereka pengalamannya sangat lain daripada hmm, yang saya punya. Saya suka karena saya tinggal dengan keluarga, terus hmm, kita tinggal di ya seperti kampung kecil ya, ada jalan-jalan hmm, kecil. Di sana orang punya warung, toko, orang yang sangat ramah, sangat berhidup, dan hmm. itu mereka tidak lihat di Jakarta. So salah satu alasan saya mau tulis buku ini karena saya mau buka mata mereka untuk kota Jakarta. Jangan hanya lihat kalau kamu buat bisnis ke sana untuk ya lihat itu ada macetnya, atau kamu cuma di hotel berbintang 5 Hmm, dan lihat dari jauh-jauh. Keduanya ada alasan yang lain lagi. Saya pernah punya opa, dia sudah lama meninggal. hmm, Saya punya opa dan dia bilang bahwa dulu kita punya keluarga yang tinggal di Batavia, tapi hmm, kita sendiri tidak punya bukti. Saya hmm, pernah mungkin 20 tahun lebih yang lalu ke Museum Nasional. Tanya di hmm, sana, di mana saya cari? Mereka bilang, ya kita juga tidak tahu. Saya pikir, bagaimana ya? Akhirnya, itu mungkin 3 tahun yang lalu, saya ke Arsip Nasional hmm, di Jakarta Selatan. Terus di sana mereka kasih saya ada buku, ada data macam-macam. Terus selama mungkin 2-3 tahun saya duduk di sana. hmm, Terus saya dapat data nama-nama hmm, orang keluar, sepertinya keluarga saya. Ada hmm, yang saya kurang pasti itu hmm, keluarga, tapi ada satu saya 100% pasti. hmm. Dia ditulis tahun kalau salah 1745 dia Wow. meninggal. Hmm, Dia kerja di kastil di kota hmm, dulu, dan ditulis waktu itu bahwa keluarga itu kirim satu pengingatan hmm, dia ke Belanda dan ada di gereja Belanda. Nah, kita hmm, sendiri tahu itu di gereja itu punya kita karena pernah hmm, ada orang lama bikin riset, hmm, dia bilang ini keturunan kita, keluarga kita hmm, juga. So saya hmm, tahu itu ada keluarga juga. hmm, So akhirnya saya tertarik dengan hmm. sejarah mereka dan keluarga saya, dan saya suka Jakarta. So akhirnya Hmm. itu muncul, ya mau tulis buku mengenai sejarah Jakarta. Oke, wah menarik banget ya Om, apa namanya Mas, ceritanya kayak karena sejarahnya panjang banget kan tadi dari tahun 1700-an gitu berarti dari abad ke-18 ya kalau dihitung-hitung tuh Ya, keluarganya Mas itu udah datang ke Jakarta. sebenarnya yang pertama yang datang itu ada salah satu wanita namanya Barbara. Dia Oke. datang 1650. Oh ya, Dan heeh. sebenarnya itu sedikit aneh karena waktu Iya, itu kota Batavia masih kecil dan buat iya, wanita juga tidak terlalu aman iya, mungkin ya. heeh. So saya nggak tahu kenapa dia Iya, datang di iya. sana waktu itu.
Iya, kenapa ya datang ke situ ya? Kan aku apa namanya udah selesai nih baca bukunya dan menurut aku ini kayak wow, apa unik banget. Aku belum pernah nemuin buku sejarah kayak gini karena ini mungkin karena campuran dengan pengalaman pribadi juga jadi lebih personal gitu. Aku juga penasaran sih dengan tokoh yang namanya Barbara ini siapa. Terus tiba-tiba tahu-tahu ada aja gitu tahun 1650 Barbara datang gitu kan. Menarik banget menurut Hmm. aku bukunya. Nah, terus karena dari tadi kita ngomongin apa sih namanya sejarah Jakarta tempo dulu mungkin bisa diceritain Mas kenapa apa namanya tentang pengenalan sedikit kayak buku ini tentang apa sih yang Jakarta Ya, History of a Misunderstood City. Ya. ya. So saya mau tulis buku mengenai sejarah Jakarta, tapi Mhm. tidak begini akademis. So Mhm. semuanya yang ditulis itu berdasar fakta-fakta yang saya cari Mhm. di buku, buku di Belanda, saya ke toko buku di Belanda, ke universitas di Belanda, tapi juga di Indonesia ke arsip Mhm. kemana-mana. So itu semuanya berdasar fakta, tapi saya tulis bukan mau tulis buku mengenai ya jalan Tamrin dibikin tahun Mhm. begini-beginian. Saya Mhm. mau bikin setiap bab mengenai salah satu orang dan kehidupan mereka bagaimana. Mhm. So pada awalnya saya tahu ada keluarga saya sendiri, tapi Mhm. sebenarnya Indonesia, Jakarta, Mhm. Jayakarta mulai jauh sebelum Belanda Mhm. datang. Mhm. Ada hari ulang tahun Jakarta Mhm. tersendiri itu hampir Mhm. 500 tahun, nanti Iya, 2 tahun lagi. betul. Itu dari waktu Fatahila, zaman Mhm. Fatahila, tapi sebelumnya itu juga sudah ada kota namanya Kelapa. Iya, Dan betul. salah satu orang yang mulai tulis mengenai itu Mhm. satu orang Sunda. Dia Mhm. jalan kaki di mana-mana di Iya. Jawa, akhirnya kembali pakai kapal lewat Kelapa waktu itu, Mhm. dan dia juga muncul di Ancol, so Mhm. Ancol waktu itu sudah ada, Mhm. terus dia jalan kaki ke Mhm. Pakuan, itu sekarang Bogor ya. Mhm. So ada cerita itu. So setiap zaman saya cari satu orang Mhm. yang tinggal di kota itu. Mhm. So ada pernah orang namanya Pecat Kulit. Mhm. Dia orang Thai Jerman datang ke Mhm. Batavia mau melawan Belanda. Akhirnya dia ditangkap dan akhir hidupnya sedikit kurang enak. Nanti kamu bisa baca Mhm. buku Iya, saya. Disiksa macam-macam itu. Ada juga satu orang yang jual jam. Saya cuma mhm. tahu itu orangnya dia punya apa namanya, dia punya Mhm. advertisement di orang Belanda Ah, dulu. ya, heeh. Tapi dengan itu kita bisa lihat dia bisnisnya merubah karena Mhm. waktu itu kota Batavia juga mulai merubah. Ada Mhm. satu cerita mengenai si Pitung, orang Iya. Betawi Mhm. yang uh, polisi Belanda coba Mhm. cari dia mungkin 20 tahun itu. Mhm. Mereka coba tangkap dia, pernah dia masuk ke penjara, tapi dia Mhm. bisa keluar lagi. Mhm. Susah ditangkap dia, karena dia Iya. orangnya agak pintar. Iya. Akhirnya dia ditangkap dan ditembak, dan waktu dia mau, Mhm. sudah tahu dia akan meninggal, ditembak ya, Mhm. polisi tangkap dia, mereka tanya sama dia, kamu masih mau makan apa? Dan dia bilang, dia mau makan, kalau nggak salah, es kelapa pakai Ya, sirup ya. sedikit mungkin. Ya, So unik ada ya. beberapa cerita orang yang kita lihat, dan dari itu kita lihat bagaimana perkembangan kota Jakarta itu. Wah, iya menarik banget ternyata ya. Maksudnya ternyata, wah buku ini tuh benar-benar kayak gitu ceritanya. Karena dari sudut pandang tokoh itu kan masing-masing. Nah, kemudian nih, apa namanya, kan kita sudah sedikit belajar nih kayak tentang, oh Jakarta itu historinya sangat kaya ya, maksudnya bahkan dari zaman sebelum Belanda datang, Jakarta tuh udah kayak jadi magnet gitu loh, mengundang semua orang-orang untuk datang ke situ. Nah, Hmm. mungkin, apa sih namanya, selama dari penulisan buku ini, pernah nggak sih Mas, apa namanya, nemuin kayak, wah saya nemuin nih satu hal yang saya baru tahu tentang Jakarta? Ada beberapa hal sebenarnya Eee, yang saya baru tahu. Misalnya mhm. bahwa kota yang pertama Mhm. dulu ada itu tahun sekitar 500-an, Mhm. waktu Tarumanegara. Mhm. Ada kota namanya Puri Sunda yang Mhm. ada yang sekitar sekarang Bekasi. Oh ya, So, heeh. kalau paling awal mungkin kita harus mulai dari sana, Puri Sunda Mhm. di Bekasi dulu. Mhm. Waktu itu mereka ada batunya masih bisa dilihat di Museum Mhm. Nasional Mhm. dengan tulisan India, karena mereka Mhm. waktu itu pakai tulisan Palawi. Mhm. So itu sedikit tertarik. So sebenarnya Jakarta itu kota yang punya sejarah, bisa Mhm. dibilang hampir 2000 tahun itu, 1500 tahun. Wow, oke. Udah lama banget Juga ya? ya. Heeh. Ya, ya. Terus ada beberapa yang cerita yang lain juga itu
yang saya bilang pecat kulit, tapi satu cerita yang saya sendiri suka, saya dapat cerita mengenai satu orang wanita, dia datang di Batavia sekitar 1680-an, 20-an, 1620. So Batavia itu baru mereka bangun kotanya, ada kanal-kanal mereka bikin karena sudah mulai banjir waktu itu. Dia punya bisnis. Nah waktu itu Mataram, kerajaan Mataram mau melawan Belanda karena mereka tidak mau Belanda punya kotanya sendiri di sana. So, ada 2 kali ada perang tahun 1628, 1629, dan dia punya bisnis kebunan, semuanya hancur. No, so dia hampir bangkrut. Akhirnya suaminya meninggal, so dia punya kehidupannya lumayan berat. Dia bikin bisnis lagi untuk bikin seperti tuak, seperti arak, tuak dengan sailor pelayannya waktu itu. Dengan itu dia punya uang, bikin rumah lagi. Dan dia mau pulang ke Belanda akhirnya, tapi dilarang sama Belanda. Tidak boleh. Gereja tidak mau. Terus waktu itu mereka tidak mau wanita lari ke Belanda lagi. Ada kekurangan wanita sedikit. So itu salah satu cerita yang tertarik, tapi juga ada yang lain. Saya sudah bilang pecat kulit, ada si pitung. Dan mungkin abad kemarin ada cerita mengenai Tamrin, itu terkenal. Dan ada beberapa orang yang saya interview, yang salah satunya baru meninggal sebenarnya, tapi ada 3 bapak yang datang di Jakarta sekitar tahun 1950-an. So tinggal lama di Jakarta. Mereka lihat sejarah, ya itu masih sejarah yang jati, ya, yang kamu bisa bicara dengan orang yang pengalaman di Jakarta. Itu juga sangat tertarik buat saya. Wah, oke. Ternyata banyak banget ya hal yang kayak menarik gitu tentang Jakarta yang di buku sejarah itu tuh kayaknya nggak ada deh, maksudnya yang nyeritain tentang hal kayak gitu dan itu detail. Dan ini aku juga baru tahu sih pas baca bukunya tentang yang si Pitung, terus tentang kalau nggak salah tuh ada tokoh, apa sih yang namanya Jakarta diambil alih sama Jepang. Itu buat aku menarik banget sih, yang tentang, aku lupa namanya bapak siapa, tapi bapaknya orang Indonesia, terus dia kalau nggak salah penyiar radio, dan dia itu kayak menyaksikan kayak semacam kekejaman Jepang gitu, dan itu buat aku wah serem juga ya, pernah ada yang kayak gitu ya gitu. Iya, Bapak Jul Caidir namanya, dia dari Sumatera Barat, dari Padang. Dan waktu dia dari Padang, dia datang ke Jakarta. Akhirnya dia kerja di stasiun di radio di Merdeka Barat itu kalau nggak salah. Terus dia waktu tahun 1665 itu dia pas ada di stasiun radio itu, so dia lihat semua yang terjadi di kota Jakarta itu waktu ada pergantian, ada gerakan 30S, macam-macam begituannya. So ya itu enak kalau dibicara dengan orang itu yang langsung dari mulutnya ya. So ada beberapa interview yang menarik. Ada juga satu cerita yang saya suka sedikit mengenai satu konser dari Deep Purple. Oh, band Deep Purple itu band grup ya, mereka datang tahun 5. Akhirnya jadi kacau itu konsernya. Sampai tentaranya harus masuk kan. Itu juga cerita sedikit lucu bisa dibilang. Nah terus ya aku Jakarta jadi kota hard rock ya, banyak orang yang suka benar hard banget. rock ya. Iya. Nah terus ya aku menurut aku unik juga itu yang konser Metallica yang rusuh banget itu, yang aku lupa di buku ini tuh tahun berapa ya, pokoknya tahun kayak 90-an apa 80-an gitu kalau nggak salah baca. Dan itu buat aku menarik gitu loh, kayak wah sampai serusuh itu ya gara-gara nonton konser Metallica doang gitu padahal gitu. Nah, terus iya, so tahun 75 ada Deep Purple itu jadi kacau, terus 93 kalau nggak salah ada Metallica. Dan saya punya istri saya, adiknya namanya Ucu Juharsa, dia tersendiri ke sana. Pernah saya tanya sama dia, bagaimana suasananya? Terus dia lagi rokok, terus dia bilang, waduh, itu kaos sekali, itu kacau sekali. Sampai ada pembakaran di jalan dan macam-macam begitu. Tapi kalau nggak salah 3 tahun yang lalu Metallica-nya kembali ke Jakarta lagi di Senayan. Jokowi datang pakai motor untuk dan dia ikut dengan konser itu. So tidak terlalu begini kacau seperti duluan ya. Iya, wah berarti kayak zaman dulu barbar banget gitu ya, maksudnya sampai bakar-bakar kayak gitu-gitu.
Terus wah Benar, ya, bener-bener ya, ya ya, ya. kayak wah udik lah gitu. Nah terus yang salah satu yang menurut aku menarik di buku ini tentang pengalamannya Mas nih waktu nyaksiin kerusuhan 98 ya. Terus pulang, kalau nggak salah yang aku baca di buku ini pulang kerja lewat kayak gang-gang gitu terus ngeliatin orang lagi kayak lempar-lempar batu. Itu mungkin bisa diceritain kenapa kok bisa berakhir di situ kan udah tahu kerusuhan bukannya di dalam ruangan aja gitu. Ya. Eh, So waktu sekitar tahun saya sendiri pertama kalinya datang di Jakarta hmm, sekitar tahun 90-an. hmm, Waktu itu masih mahasiswa, saya hmm, tulis skripsi di hmm, sana. Akhirnya saya memutuskan saya mau tinggal di Indonesia, di hmm, Jakarta. hmm, Cari kerja di sana, akhirnya saya kerja buat salah satu bank. hmm, hmm, Banknya di Wisma GKBI. hmm, Nah, hmm, tahun 98 itu ada berontakan, ada demo-demo, hmm, Krismon, demo-demo di jalan, hmm, dan kita lihatnya semuanya dari Wisma GKPI, ada hmm, polisi, ada mahasiswa di jalan, ada tembakan, hmm, lumayan kacau juga. hmm, So pernah satu malam saya pulang, tapi tidak bisa pakai mobil atau pakai taksi, itu hmm, tidak bisa. Saya hmm, harus jalan kaki pulangnya. hmm, So saya tiba ada satu jalan raya, kalau nggak salah itu apa namanya, dekat Sudirman, hmm, Bendungan Hilir sana. hmm, Terus saya muncul keluar, terus ada mahasiswa pakai hmm, batu-batu, mereka mau lempar hmm, ke polisi, ada kacau, terus hmm, bisa bahaya ya. hmm, Terus ada satu orang pakai batu, dia hmm. datang ke saya, Wow. bilang, kamu mau apa di sini? Saya bilang, wah, saya mau pulang ke rumah ini, Bang. Dia bilang, wah ini bahaya nanti di sini, kamu jangan ke sini, lebih bagus kamu jalan begini-begini aja. So, lucu juga itu, tapi ya mereka sangat ramah bilang kamu jangan di sini, ini bahaya di sini. Iya. Dan ini buat saya dulu datang di Jakarta tahun 90-an Hmm, dan ketemu sama salah satu keluarga yang tinggal di Pasar Minggu. hmm, Saya boleh tinggal sama mereka dan ini khasnya orang Indonesia. Orang Indonesia hmm, sangat ramah tamah dan hmm, terbuka dengan orang yang lain. hmm, So, saya boleh tinggal di rumahnya, akhirnya mereka tidak bisa bahasa Inggris, so saya hmm, terpaksa harus belajar bahasa hmm, Indonesia. Dan itu akhirnya jadi pengalaman yang sangat khas buat saya. hmm, Saya lihat kehidupannya di kampung-kampung sana, hmm, sore-sore ada orang tukang sate, ketok-ketok, hmm. ada yang nasi goreng, kamu tahu sendiri Iya ya. tahu. Ya, dan itu Jakarta yang akhirnya saya lihat dan Hmm, saya mengalami. Dan kalau saya bicara dengan orang kantor saya yang hmm, dari Hong Kong, Singapura, berbisnis ke Jakarta, ya hmm, itulah mereka tidak lihat, hmm, mereka tidak bisa mengalami. Mereka hmm, cuma lihat itu macetnya. Dan hmm, buku ini saya berharap mereka hmm. matanya lebih terbuka mengenai Ah, ya. suasananya di Jakarta. Iya, Ya. unik ya gitu kan. Maksudnya di kota-kota lain kayaknya di kota-kota besar yang lain di dunia tuh kayak jarang kan yang kayak di Jakarta ada abang sate lewat, ada tukang apa lewat gitu kan dan kayak deket banget gitu kan sama kita semua gitu kayak ya kayak apa sih gado-gado gitu ya kayak seperti yang ditulis di buku Ya, ini. ini kota Jakarta bisa dibilang itu gado-gado. Ada banyak macam-macam yang campuran dan Iya. campurannya sendiri itu Mm-mm. bikin gado-gado menarik, enak ya. Mm-mm. Ada tahu, ada sayur, ada Iya benar banget. saus berjalan. Hmm. Dan kalau kamu malam-malam keluar di Jakarta ada di sini bisa makan rendang, di sana ada gulai Jogja, Hmm. di sini ada coto Makassar, ada Hmm. makanannya dari mana-mana ya. Itu Hmm. sangat lively, sangat Iya hidup, benar. ya, sangat menarik. Iya, betul banget. Oke, terus aku mau nanya satu pertanyaan nih terkait banjir Jakarta. Kan tadi kita sempat singgung ya dari zaman kolonial dulu, Jakarta itu udah terhantui dengan masalah banjir. Nah, kira-kira menurut Mas sendiri gimana sih tentang kayak banjir Jakarta dan kemudian kan kalau nggak salah baca nih aku pemerintah DKI Jakarta itu kan kayak apa menggadang-gadang berbagai solusi tapi akhirnya nggak berhasil sampai akhirnya pemerintah pusat itu turun tangan dan akhirnya memutuskan oke, ibu kotanya mau dipindah nih ke Kalimantan karena urusan banjirnya nggak selesai-selesai. Hmm. Nah, gimana sih kira-kira masalah apa maksudnya masa depan Jakarta gitu dengan adanya ide untuk memindahkan ibu kota seperti itu kan padahal dari dulu Jakarta itu kayak udah magnet kan dari dulu magnet kayak Ya, ala-ala ibu kota gitu di Indonesia gitu kira-kira ya. gimana? Banjir itu dari sebelum Belanda datang itu sudah ada masalah. Iya. Karena Kelapa atau Jayakarta pas ada di laut. Terus ya ada Hmm, gunungnya di Bogor, so kalau hmm, hujan airnya mengalir ke laut lewat Jakarta. So dari dulu itu sudah ada masalah.
Ada cerita dari orang Portugal yang datang di Kalapa sekitar tahun 1522-an. Dia sudah tulis itu kadang-kadang bisa banjir. Waktu Belanda datang, mereka juga ada susah, mereka bikin kota sendiri, dan seperti di Amsterdam, mereka pakai kanal, pakai banyak gracht di bahasa Belanda, tapi kanal untuk mengalir. Tapi waktu itu sudah susah, ada juga masalah banjir. 100 tahun kemudian ada banyak banjir, airnya tidak mengalir, so ada banyak nyamuk datang, orang Belanda banyak yang sakit akhirnya karena mereka juga minum airnya, so itu jadi kacau juga. Sampai sekarang kita tahu setiap tahun ada masalah banjir juga. Nah, buku ini tidak punya solusi yang bisa dibilang ini harus dilakukan. Tapi ada beberapa ide yang mungkin harus dipikirkan. Salah satunya, kalau ada banyak kanal, kamu bisa mengalir airnya seperti dulu. So mungkin harus dibikin kanal. Nah itu gampang untuk dibilang sama saya, tapi mahal mau dibikin mahal ya. Itu masalah buat pejabat, buat orang yang ahli ya, engineering. Juga ada satu ide yang saya sangat suka dari satu arsitek dan gubernur Jakarta Barat, namanya recehan. Recehan itu uang kecil ya, koin-koin kecil, yang kalau dikumpul lama-lama kamu bisa jadi kaya juga. Nah, dia bilang mungkin perubahan di Jakarta harus seperti recehan. Setiap kampung kecil atau rumah bikin beberapa perubahan, misalnya jalannya bersih, atau kalau ada seperti air dekat, ya mohon jangan masuknya plastik ke dalam macam-macam begini. Kalau semua orang melakukan itu mungkin banyak masalah sudah bisa diatasi. Itu juga ide yang bagus, dan khasnya orang Indonesia dan di Jakarta juga, mereka hidup bersama ya, gotong royong, saling bantu itu. Mungkin juga bisa dipakai untuk biar kampungnya sendiri tidak plastiknya tidak dibuang kemana-mana, atau pohon ditambahin pohon biar suasananya jadi sedikit lebih cool, lebih dingin. Oke, wow ya, itu sebenarnya itu sih harus butuh kesadaran juga ya dari masyarakat Jakartanya, karena kan ini kota bersama gitu kan, harus dipelihara bersama juga. Nah, terus gimana sih tanggapannya dengan adanya wacana Jakarta itu mau dipindahin ke Kalimantan? Kan Jakarta ini posisinya sekarang ibu kota. Nah, terus apakah kira-kira itu akan merubah sejarah Jakarta gitu dengan ibu kota itu dipindahin? Kan semua center di sini nih di Jakarta. Ya, saya kira Jakarta tidak akan merubah banyak. Karena kalau kita lihat kota yang lain, misalnya Jayapura di Malaysia atau di Brasil juga, mereka bikin kota yang lain sebenarnya untuk membantu perkembangan ibu kotanya tersendiri. Dan saya kira di Indonesia sama juga. Walaupun ibu kotanya mungkin dipindahin ke Kalimantan, itu berarti mungkin ada bisnis, ada sedikit pejabat yang nanti ke Kalimantan juga. Nah itu bagus buat wilayahnya di Kalimantan sana. Tapi Jakarta tersendiri itu tidak bisa dipindahin. 20 juta orang tidak bisa pindah ke sana. Tidak bisa. Itu karena Jakarta, Batavia, Jayakarta dari dulu sudah seperti kamu tadi bilang magnet. Orang mau ke sana cari kerja. Kalau kamu di mana-mana, orang selalu pindah ke Jakarta untuk cari kerja. Jadi karena gajinya lebih tinggi mungkin, atau kesempatan dapat kerja lebih bagus. Kalau ada kesempatan cari kerja di tempat lain di Indonesia, di Jawa, lalu misalnya di Kalimantan, ya mungkin tidak begitu banyak orang pindah ke Jakarta, tapi pindah ke tempat lain juga. Dan saya kira kita sudah mulai lihat itu, karena sekarang naik kereta ke Cirebon atau ke Surabaya, ke Jogja, lebih cepat. Jogja baru kemarin buka lapangan terbang yang baru ya. So fasilitas untuk travel di Jawa atau di Indonesia makin lama makin bagus. Ada jalan tol di mana-mana, Trans Sumatera, dan mungkin bisnis juga bisa pindah dari Jakarta ke tempat lain. Itu tidak berarti bahwa Jakarta akan menurun. Tambahan Jakarta growth-nya mungkin tidak begitu cepat. Magnetnya tidak begini kuat, karena semoga nanti ada beberapa magnet yang lain juga di Cirebon, di Jogja, di Kalimantan, di Sumatera, atau di mana-mana di Indonesia.
Ya, aku sih berharap juga begitu ya, biar kayak apa namanya ekonominya juga nggak terpusat di Jakarta aja, karena selama ini kan Jakarta tuh kayak sentralisasi gitu kan, dan Hmm. daerah-daerah lain di Indonesia itu kayak kurang berkembang karena semua orang lari ke Jakarta. Dan aku setuju banget dengan ide yang tadi itu, di mana harus ada desentralisasi gitu ya, kayak harus disebar gitu. Nah, terus terakhir nih, kesan pesannya untuk kota Jakarta apa? Pesan future-nya Jakarta. Ya. Saya itu untuk bilang kota Jakarta begini-begini dalam 50 tahun itu susah dibilang. Tapi Hmm. ada orang Jakarta sendiri, orang sangat kreatif. Hmm. Dan dalam sejarah Indonesia atau sejarah Jakarta, kita lihat sering ada masalah Hmm. yang bisa diatasi. Dulu Hmm. sudah ada banjir, ada kesakitan di mana-mana, seperti tadi bilang, Hmm. malaria buat Belanda. Hmm. Um, Orang Jakarta sangat kreatif. Kalau ada masalah, mereka langsung tahu bagaimana Hmm. ada solusi. Kalau banjir, anak-anak mulai main berenang. Iya, iya. Ada ya, kalau ada jalan macet, orang cari jalan tikus. Mhm. Uh, so uh, kreativitas itu sangat penting, harus Mhm. digunakan. Um, Banyak itu kembali ke masalah itu recehan yang saya tadi bilang. Mhm. Kreatif itu orang Jakarta punya kreatif ini Mhm. harus digunakan untuk mengatasi masalah yang ada seperti banjir. Mhm. Semoga orang bisa bersihin jalannya, Mhm. bisa kalau plastik jangan dibuang kemana-mana, Mhm. biar kotanya jadi lebih bersih. Mhm. So saya sebenarnya sangat positif Mhm. dengan masa depan Jakarta karena Mhm. kalau saya lihat orangnya tersendiri, Mhm. ya kreativitasnya itu luar biasa. Mhm. Ya, dan itu bikin saya sangat positif. Oke. Nah, apa Pasti mereka namanya, cari jalan keluar. ya. Nah, itu aku juga setuju sih dengan masalah kreativitas itu, dan aku berharap semua elemen masyarakat Jakarta juga apa namanya bertindak sama-sama kreatif untuk mengeluarkan mereka dari masalah yang sekarang ini. Nah, akhirnya apa namanya kayaknya Zoom meetingnya sebentar lagi mau habis nih karena aku bukan pakai yang premium. Jadi Oke. jadi Ya, kayak ya, ya, sebentar ya. lagi mau habis. Nah, tapi sebelum selesai aku mau mengucapkan terima kasih banyak karena udah mau ngobrol-ngobrol bareng tentang ngebahas bukunya ini. Ini bukunya bagus banget ya. Ntar Ya, mungkin aku bakal sudah bikin, bisa dibeli ya, di Peri Plus. ya. Nah, ntar aku mungkin akan bikin video tentang book review tentang ini tersendiri, tapi mungkin nanti. Oke, terima Terima kasih kasih. banyak ya. Saya Ya, berterima kasih banyak. iya. Oke, have a nice weekend. Terus makasih banyak ya Mas ya. Terus good Ya, luck selalu. Terus ditunggu buku-buku selanjutnya tentang sejarah-sejarah Indonesia yang lain. insya Allah nanti ada Iya, rencana ada beberapa buku ya. yang lain lagi. Terima Oke. kasih ya Mbak. Iya, terima kasih. Selamat siang. Bye. Bye.